Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila. Prodi saya yakni Sejarah Peradaban Islam. Jadi bisa dimaknai di sini pengertian dari filologi itu sendiri yaitu cinta kata. Ya, kita sebagai mahasiswa sejarah sudah menjadi kewajiban untuk mencari naskah-naskah kuno, yang mana naskah-naskah kuno itu sendiri kan merupakan arsip sejarah. Ya, karena naskah-naskah itu sendiri kan mengandung makna tertentu ya. Jadi kita perlu mempelajarinya. Kan kita sebelumnya mungkin nggak tahu gitu loh makna dari naskah-naskah itu. Jadi kita ya harus mempelajarinya gitu. Filologi merupakan ilmu bantu untuk mahasiswa sejarah. Saya sebagai mahasiswa sejarah memanfaatkan filologi sebagai ilmu bantu sejarah. Dengan filologi saya mendapatkan data-data sejarah, yaitu seperti naskah pesantren. Saya bisa tahu sejarah Islam dalam satu lokasi dari naskah kuno tersebut. Saya Nisa Fitri dari Sejarah Peradaban Islam, mahasiswa UINHAS Jember. Pengalaman saya dalam mencari naskah, pada awalnya saya mencari informasi mengenai masyarakat yang memiliki naskah-naskah kuno. Kemudian dihubungi melalui sosial media dan kemudian didatangi bersama dengan teman-teman saya. Pada waktu itu saya pergi ke Bondowoso untuk menemui Ibu Suhaini yang memiliki naskah, yakni naskah cerita Nabi Yusuf kalau tidak salah. Kemudian di sana Ibu Suhaini juga bercerita bahwasanya naskah itu ditemukan di sebuah rumah lamanya, karena naskah itu milik dari kedua orang tuanya. Naskah tersebut ditemukan di sebuah tas milik kedua orang tuanya yang kala itu sekitar tahun 2008. Naskahnya baru ditemukan oleh Ibu Suhaini ketika ibunya meninggal dunia. Kemudian naskah tersebut kami bawa ke lab dan dianalisis. Untuk yang pertama yakni kami membersihkan naskahnya terlebih dahulu. Setelah itu kami melakukan proses digitalisasi, yakni dengan memfoto naskah-naskah dan merubahnya menjadi file soft file. Setelah itu kami menganalisis aksara dan juga bahasa yang ada di dalam naskah tersebut. Biasa dipanggil Iva, saya asal Gresik, dengan prodi Sejarah Peradaban Islam yang kuliah di UINHAS Jember. Tentang filologi punya pengalaman yang sangat seru, sebel juga, sedih juga, tapi itu dibuat pengalaman. Kenapa? Karena kita sebagai teman-teman SPI juga harus belajar filologi itu yang sudah disampaikan dari teman saya yang tadi. Pencarian naskah itu sangat panjang, gak sehari itu bisa langsung bertemu dengan orang yang mempunyai naskah tersebut. Jadinya sebel, sedih, senangnya itu ada di proses ketika pencarian naskah itu. Sedihnya mungkin banyak yang saling lempar kayak informasi yang masih dari A, dari B, dari C gitu untuk ketemu pemilik yang sebenarnya. Senangnya mempunyai pengalaman yang sangat berkesan untuk lulus dari sini. Kenapa? Karena kayak kita punya pengalaman yang emas ketika kita besok ada kegiatan itu di luar kelas atau di luar kuliahan kita begitu. Untuk sedihnya kalau saya sendiri mungkin sedih karena harus ada teman saya yang sampai masuk rumah sakit karena kelelahan, kepikiran tentang mencari naskah kuno, manuskrip untuk kita olah, untuk kita data supaya kita jadikan soft file tersebut. Pertama kali dapat naskah itu kita masih cari-cari dari kakak tingkat yang udah pernah cari sebelum kita. Tetapi itu masih saling lempar informasi. Kenapa? Karena memang kayak masih huru-hara, belum pasti.
orang itu udah pernah dikunjungi atau tidak, orang itu masih ada atau tidak, informasinya itu masih sangat membingungkan gitu. Jadi kita saling mencari, jadi kita bentuk tim, terus habis itu kita mencari. Ketika udah mencari lewat sosial media, lewat face to face dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, dengan kakak tingkat, jadinya kita mempunyai informasi yang siapa yang bisa didatangi untuk mencari informasi sumber naskah dari manuskrip tersebut. Ketika udah menemukan informasi itu, kita menemui pemiliknya untuk itikat yang baik untuk meminjam, untuk membuatkan yang namanya manuskrip atau naskah kuno tersebut dijadikan dalam satu file yang mana nanti bisa diakses kapan saja untuk teman-teman sejarawan atau di luar sana. Jadi sangat bermanfaat sekali digitalisasi manuskrip tersebut gitu. Jadi susah senangnya memang banyak. Kenapa? Karena sekali kita berangkat ke tempat tersebut, kita tidak langsung menemukan pemiliknya. Kita harus berulang kali ke sana untuk membujuk, meminta itikat baik. Terus habis itu baru pendekatan-pendekatan yang harus kita mulai dari awal, pengenalan kepada orang yang akan kita datangi untuk meminjam naskah tersebut supaya bisa didigitalisasikan gitu. Kalau kepanasan, kehujanan, habis tenaga, habis materi juga iya. Tapi itu akan menjadi sebuah pengalaman untuk diceritakan ke generasi selanjutnya atau ke anak didik kita atau mungkin bisa ke anak turun kita bahwasanya kita pernah langsung terjun ke lapangan untuk mencari naskah tersebut gitu. Oke, untuk kesannya saya sangat senang karena memang saya suka banget terlibat meskipun dari ruang lingkup kecil untuk pencatatan sejarah arsip di Indonesia. Oke, saya Ahmad Thorik yang merupakan mahasiswa sejarah dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kalau menurut saya itu filologi merupakan ilmu ya Pak, ilmu bantu dari ilmu sejarah yang fokusnya itu di dalam manuskrip atau naskah kuno. Itu seneng banget dan digitalisasinya juga itu saya seneng. Kayak proses-prosesnya itu seneng. Tapi masih belum ke tahap sih Pak. Kalau tahap penerjemahan itu masih belum sih, masih cuma digitalisasinya, nyari bahannya itu seneng semua. Dosen mengajar di kelas itu tugasnya agak berat sih. Tugasnya agak berat. Kita diberi tugas awal masuk ke dalam kelas itu perkenalan, langsung diberi tugas. Deadline cuma seminggu, itu 20 halaman. Bayangin, 20 halaman baru masuk seminggu, baru perkenalan dengan filologi, dikasih tugas 20 halaman. Itu lumayan cukup menguras energi sih. 20 halaman yang disuruh buat oleh dosen filologi saya tentang filologi, apa itu filologi, baik dari pengertian, pokoknya diberi tema itu bebas, tentang filologi, yaitu dibuat dan juga menggunakan 20 jurnal, harus jurnal, tidak boleh pakai referensi yang lain. Itu yang agak berat juga itu nyarinya. Begitu dapat tugas ya, sebelumnya kan dapat tugas suruh membuat makalah. Langsung minggu kedepannya itu dapat tugas lagi, yaitu untuk mencari naskah kuno. Yang saya rasakan sih seru banget. Di rumah saya bebeti Pak, bebeti bahasa Indonesianya apa ya? Saya cari satu persatu di rumah. Kayaknya itu ada kayak kitab-kitab. Pertama itu saya agak salah karena tidak tulis tangan. Terus minggu yang kedua dan akhirnya dapat ini. Itu semangat banget sih Pak. Ya seberapa pentingnya naskah bagi kawan sejarah ya, terutama saya ya. Penting banget. Soalnya ini salah satu sumber yang utama. Seperti yang saya temukan ini punya catatan mbah saya. Tahun 1971 beliau itu berangkat haji. Ditulis dalam naskah ini. Jadi tahun segitu masyarakat, mbah saya kebetulan Banyuwangi, itu tahun segitu itu bisa tertulis gitu. Mulai dari pemberangkatannya bagaimana. Di sini ditulis itu pemberangkatannya itu menggunakan kapal yang bernama kapal Cut Nyatin. Yaitu
mulai dari Banyuwangi sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, sampai ke Mekah, itu tertulis dalam naskah. Pemberangkatan haji dari masa sekarang dengan masa dahulu itu berbeda. Nah, di dalam naskah ini tahun 1971 kebetulan kakek saya memberangkat haji, itu sangat berbeda sekali dengan sekarang. Potret itu tertulis dalam naskah ini. Dari kegiatan kecil ini, saya sebagai mahasiswa sejarah, saya sangat bangga karena saya ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa. Filologi menurut saya adalah ilmu yang mana mempelajari tentang kodifikasi tekstologi dari manuskrip, yang mana berawal dari itu kita bisa mengemukakan apa yang mau disampaikan oleh pengarang manuskrip ataupun penyalin manuskrip, entah itu dari kebudayaannya ataupun dari sejarah-sejarah yang ada pada waktu atau masa-masa yang lampau dulu, seperti itu. Iya, kalau sejauh ini menurut saya kalau untuk kelas filologi itu kalau menurut saya pribadi, kalau saya sendiri tuh ya merasanya enjoy saja. Menurut saya itu merupakan mata kuliah yang sangat menantang karena langsung disuruh untuk praktek bagaimana kita berproses mencari manuskrip itu, susahnya mencari manuskrip. Dari teman-teman sendiri pun di kelas ada beberapa yang sudah katakan sudah janjian sama pemilik manuskrip, namun ya ada yang di PHP. Jadi bagaimana susahnya berproses itu, menurut saya filologi ini sangat menantang. Filologi ini men-challenge diri saya sendiri bagaimana saya bisa mengungkap fakta-fakta sejarah melalui manuskrip. Ya, kalau dosennya sendiri memang agak susah ditebak, kadang alurnya, plot twist-nya. Jadi ya bagi teman-teman sendiri terkadang itu membingungkan ataupun masih menerka-nerka apa sih tugasnya, bagaimana sih penyampaiannya. Jujur ya ngeri-ngeri sedap karena gak biasanya kadang makalah itu yang gak sampai 10 lembar 20 lembar. Ya kalau menurut saya ya kalau dijalani enjoy insyaallah bisa. Ini kebetulan saya mendapat rokat manuskrip, rokat, terus bentuknya bunga rampai. Maksudnya di sini adalah syair-syair, dimana kalau kemarin di identifikasi tentang kodikologinya itu alhamdulillah masih utuh, walaupun beberapa lembar itu terkesan sudah usang dan bolong-bolong. Kalau untuk isinya sendiri, sekilas kemarin dibaca mungkin ini sejarah mengenai Nabi Muhammad. Kalau untuk prosesnya sendiri, alhamdulillah kemarin tidak terlalu susah karena alhamdulillah pemiliknya itu berkenan untuk diteliti beberapa bulan. Maksudnya boleh dibawa selama penelitian. Ya pentingnya naskah bagi mahasiswa sejarah itu sendiri, naskah sejarah ini ataupun manuskrip ini juga merupakan identitas bangsa. Di Indonesia sendiri banyak berceceran naskah-naskah, entah itu mengenai naskah manuskrip obat-obatan, manuskrip hukum, ataupun manuskrip-manuskrip tentang keagamaan. Seberapa pentingnya ya bagi kita mahasiswa sejarah, manuskrip ini juga sebagai sumber sejarah yang mana nanti bisa kita ungkapkan ke depannya juga untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang sudah dilampaui oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Jadi fungsinya apa? Ya kita generasi penerus bangsa ya setidaknya tahu ataupun mengetahui bagaimana seluk-beluk sejarah negara kita. Paling tidak dulu katanya Bu Daimah itu tahu tentang sejarah keluarganya sendiri.
Mungkin ada sebagian kayak yang naskah kuno itu ada yang pakai huruf-huruf apa? Bahasa-bahasa lama, bahasa-bahasa itu. Jadi kayak Sulit ya Mas? sulit ya. Juga kan kadang kan kita mencari naskahnya itu sekarang di era sekarang ini jarang. Saya tertarik karena bisa mengenal sejarah lebih dalam. Karena dalam naskah kuno kan bercerita tentang masa-masa dahulu. Saya kan lebih tertarik untuk mengulik atau mempelajari tentang suatu sejarah. Misalkan mempelajari kitab-kitab kuno, jadi kan ada perbedaan untuk mempelajari kitab sekarang dari yang dulu itu beda Mas. Karena naskah kuno itu kan dibuat pada zaman dahulu dan pencariannya itu cukup susah. Naskah itu dibuat pada zaman dahulu dan susahnya itu harus mengungkap isi naskah itu di zaman sekarang. Karena kalau mencari naskah itu tidak semua orang punya, dan naskah itu kan dibuat dengan tulisan-tulisan dahulu dan harus dikaji dan dibaca sekarang, dan untuk mengetahui itu butuh pembelajaran lagi. Dan untuk mengetahui itu saya perlu belajar ilmu yang lain lagi, contohnya seperti ilmu paleografi. Saya Idayah Rahmillah dari Sejarah Peradaban Islam. Pertama kali masuk kelas disuruh bikin 20 halaman serta 20 artikel. Itu berat menurut saya. Soalnya sumber-sumber kan artikel kadang jarang gitu. Juga ya susah nyari sumber. Saya Hasni Mahsanah dari mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dari UINHAS Jember. Karena kita bisa mengetahui masa lalu itu melalui manuskrip. Kita ada penelusuran arsip sejarah di Desa Cakru. Nah, waktu itu Pak Yopi selaku pembimbing atau juru kunci bilang kalau di sini itu juga ada manuskrip. Karena kita memberikan surat izin kepada pemilik, akhirnya kita pun dipinjami. Dan semoga manuskrip ini bisa untuk generasi ke generasi dan bisa tetap awet.